kita jangan pernah sekalipun mencoba untuk menjadi orang lain ya teman-teman. Boleh kita bereferensi kepada orang lain, kita bisa boleh mengidolakan orang lain, tetapi sejatinya kita ya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Bagus Zakaria Channel. Oke, selamat datang kembali teman-teman. Berjumpa lagi bersama saya. Kali ini saya ingin berbagi tips ya. Untuk kali ini saya ingin berbagi tips lagi tentang bagaimana caranya kita menjadi pribadi yang bermental kuat. Nah, ini pasti harapan teman-teman sekalian ya. Begitupun saya juga berharap pribadi saya ini juga bisa menjadi pribadi-pribadi yang bermental kuat. Apa tuh mental yang kuat itu? Mental kuat itu sebenarnya adalah rasa nyaman, rasa tenang, rasa mampu untuk menerima segala keadaan yang terjadi pada kita, teman-teman. Ya, apabila kita bisa menerima sikon, bisa lebih bersyukur, lebih menerima keadaan dan apa yang diberikan Allah kepada kita, itu berarti kita tandanya memiliki mental yang kuat. Nah, untuk itu, untuk memunculkan rasa-rasa tersebut, saya ingin berbagi tips ya teman-teman. Ya, ini tapi hanya sebatas apa yang saya tahu. Mungkin kalau teman-teman punya referensi lain atau punya tips-tips atau cara-cara yang lain, nanti bisa ditulis di kolom komentar supaya dapat bermanfaat buat teman-teman yang lain. Nah, langsung saja kita simak apa saja tips-tips untuk menjadi pribadi yang memiliki mental kuat. Tips yang pertama adalah kita harus berpikir positif, teman-teman. Ya, berpikir positif terhadap segala sesuatu ya, teman-teman. Istilahnya kalau di agama Islam itu disebut dengan husnudon. Jadi kita harus berhusnudon kepada setiap hal, setiap manusia, atau bahkan mungkin setiap keadaan yang kita terima. Kita harus memiliki pikiran-pikiran yang positif agar kita bisa lebih menerima keadaan yang harusnya kita temui, seperti itu. Nah, banyak hal sebenarnya teman-teman ya, kenapa kok kita harus berpikiran positif. Nah, karena itu juga merupakan perintah agama teman-teman, agar kita berhusnudon atau berprasangka baik, berpikiran positif terhadap segala sesuatu, baik terhadap teman, terhadap saudara, terhadap lingkungan, tetangga, dan yang lain, teman-teman. Makanya kita harus memiliki pikiran-pikiran yang positif. Nah, ini merupakan salah satu metode untuk kita memiliki mental yang kuat ya, teman-teman. Yang kedua yaitu berani menaklukkan rasa takut. Nah, ini ya. Jadi banyak sekali ya step-stepnya untuk menghilangkan rasa takut. Takut menghadapi situasi, takut menghadapi orang, takut menghadapi mungkin pembelajaran atau yang lainnya. Nah, kita harus memanajemen diri kita supaya kita tidak mudah takut dengan hal-hal yang akan kita temui nantinya ya, teman-teman. Nah, untuk menghilangkan rasa takut ini saya memiliki saran, yaitu untuk terutama yang beragama muslim ya, apabila kita melakukan sesuatu itu baca basmalah terlebih dahulu ya. Insya Allah hati kita menjadi lebih tegar, lebih kuat dalam menghadapi segala sesuatu, teman-teman. Jadi insya Allah perlahan ketakutan itu juga akan hilang. Dan jangan juga terlalu dibawa ke dalam pikiran, ke dalam hati, teman-teman. Biarkan keadaan itu terjadi. Nikmati proses yang kita jalani. Nah, insya Allah itu akan mengurangi rasa ketakutan kita dalam menghadapi sesuatu, teman-teman. Karena kalau kita kalah dengan rasa takut ya, teman-teman. Nah, ini pernah terjadi kepada saya. Ya, saya akhirnya menjadi down, menjadi pesimis, menjadi akhirnya menyerang ke organ fisik saya, teman-teman, sehingga saya jatuh sakit. Nah, sehingga jangan sampai ya teman-teman memiliki rasa takut yang berlebihan. Berikutnya adalah mencoba mengenali diri sendiri. Artinya kita
harus menjadi diri kita sendiri. Kita jangan pernah sekalipun mencoba untuk menjadi orang lain ya teman-teman. Boleh kita berreferensi kepada orang lain, kita boleh mengidolakan orang lain, tetapi sejatinya kita ya kita. Apa yang kita punya, ini yang harus kita kembangkan. Jangan sampai ekspektasi kita terlalu tinggi menjadi orang lain. Nah, ini mengalahkan akan mood kita, sehingga kita menjadi down, kita menjadi kalah karena kita tidak mampu menjadi orang lain. Ya karena memang kita nggak akan mampu jadi orang lain. Makanya perkuatlah diri kita. Yakinlah pada diri kita sendiri, karena setiap keyakinan akan menuai hasil yang positif. Nah, untuk keyakinan ini ya teman-teman ya, untuk kekuatan mental, untuk kekuatan keyakinan ini ya teman-teman, saya ada sebuah cerita ya, ini saya kutip dari ceramahnya Ustaz Khalid Basalamah tentang sahabat-sahabat Nabi. Itu saya tertarik pada cerita sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu an. Ya, jadi di situ saat penaklukan Romawi di insiden perang Yarmuk ya, itu kan umat muslim menghadapi 240.000 pasukan Romawi ya teman-teman. Nah, ini Zubair bin Awam ini memiliki keyakinan yang kuat untuk bisa mengalahkan pasukan Romawi yang berjumlah itu nggak sebanding itu. Umat muslim kurang lebih hanya 4.000 orang, sedangkan pasukan Romawi 240.000 orang. Nah, ini kan nggak seimbang ya teman-teman. Tapi dengan mental yang kuat, dengan keyakinan yang teguh, Zubair bin Awam seorang diri sendirian itu bisa memborbardir barisan-barisan pertahanan pasukan-pasukannya Romawi. Itu hingga ke belakang teman-teman. Jadi ini Zubair bin Awam, kemudian di sini banyak pasukan Romawi, itu diterjang sendirian sampai ke belakang, kembali ke depan lagi. Nah, itu merobohkan mentalnya para lawan akhirnya, sehingga umat Islam menemui kemenangan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi keyakinan kuat, mengenali diri kita sendiri, ini sangat penting ya teman-teman, supaya teman-teman ini bisa lebih menguasai diri, lebih mengerti siapa sejatinya diri kita, dan kita harus tetap yakin, teguh untuk meraih sesuatu. Itu insya Allah mental kita akan terbentuk menjadi mental-mental yang kuat. Berikutnya, percaya diri. Nah, ini yang penting ya teman-teman ya. Ini yang paling penting, ini yang sering sekali saya bahas. Kita harus percaya pada diri kita sendiri. Ya, kalau kita nggak percaya pada diri kita, bagaimana orang lain mau mempercayai kita teman-teman? Kalau kita sendiri nggak percaya pada diri kita, ingat ya teman-teman, setiap orang itu memiliki potensi masing-masing. Jangan hanya karena kita tidak mampu di satu bidang, kita juga nggak mampu di bidang yang lain. Tidak, setiap manusia itu diciptakan itu dengan kadarnya masing-masing. Jadi bagaimana kita mengenali diri, mempercayakan pada diri kita untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan bidang kita. Kalau toh memang tidak sesuai, kita bisa belajar lagi. Jangan menyerah, jangan putus asa, jangan depresi. Nah, akhirnya nanti akan rentetannya panjang sekali sampai ke penyakit-penyakit itu kan. Jangan sampai ya teman-teman ya. Semoga saja tidak terjadi pada teman-teman sekalian. Berikutnya, beraktivitas dan berolahraga. Nah, ini olahraga di sini tidak dalam kategori yang berat ya teman-teman. Ya, olahraga di sini ini bisa saja rutinitas kita. Misalnya disempatkan setiap pagi lari keliling, jalan-jalan, atau peregangan otot, itu juga sudah termasuk olahraga. Jadi tidak dikategorikan olahraga yang terlalu berat ya. Kalau toh memang pengen yang berat ya silahkan, tapi juga dilihat kondisi fisik, waktu, kemudian kesehatan teman-teman juga ya. Jadi saya lebih mengarahkan ke olahraga yang tidak bersifat berat ya. Tapi kalau pengen yang bersifat berat seperti misalnya sepak bola, bola basket, tenis, atau mungkin badminton atau apa yang lain ya, itu silahkan. Teman-teman sendiri kan bisa mengukur ya kapasitasnya teman-teman, kesehatannya teman-teman, seperti itu ya. Nah, berikutnya kita harus
bisa mengendalikan emosi. Ya. Emosi ini terkadang tiba-tiba muncul ya teman-teman. Kadang kita tersinggung sedikit, kita emosi, kan seperti itu. Ya. Itu kalau bisa dikurangi ya teman-teman. Banyak kok metodenya untuk mengurangi. Kalau yang diajarkan Rasulullah itu kan seperti ini. Apabila kamu dalam keadaan marah dan sedang berdiri, maka duduklah. Kan seperti itu kan. Kalau kamu sedang duduk dan masih marah, tidurlah. Kalau tidur pun masih ada rasa marah, berwudulah. Kalau berwudu masih ada rasa emosi, sholatlah. Itu insya Allah nanti emosi kita menjadi redam. Jadi hadapi setiap sesuatu itu dengan penuh senyuman, dengan penuh penerimaan, sehingga kita tidak mudah emosi dalam setiap menghadapi segala sesuatu, gitu ya teman-teman. Berikutnya, kita harus mampu beradaptasi dengan segala keadaan ya teman-teman. Artinya kita jangan stuck di zona nyaman kita, karena kita nggak tahu kehidupan kita besok nantinya seperti apa, ya kan? Kita kan nggak pernah tahu. Oleh karenanya kita, apabila kita mampu beradaptasi dengan segala sikon, insya Allah kita lebih bisa menerima apa saja yang akan kita hadapi, sehingga mental kita menjadi lebih kuat teman-teman ya. Kemudian jangan pernah sekalipun membandingkan diri kita terhadap orang lain. Artinya seperti ini, bukan berarti saya mengajak teman-teman ini supaya memiliki sikap egois ya, tidak. Jadi gini, kita memang dianjurkan ya untuk menilai diri kita atau membandingkan diri kita dengan orang lain. Ini tapi dalam tanda kutip, dalam hal kebaikan. Misalnya seperti ini, kalau teman-teman ini bersedekah hanya Rp5.000, sedangkan ada orang lain yang bersedekah Rp10.000, teman-teman merasa, loh aku kok cuma 5.000, dia kok 10.000, ya udah aku besok 15.000 lah. Kalau itu nggak masalah, itu namanya istilahnya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tetapi yang saya maksud di sini adalah tentang kemampuan ya teman-teman. Misalnya gini, teman-teman ini punya kemampuan sepak bola, kemudian ada orang lain dia pandai bola basket misalnya. Kira-kira teman-teman kalau memaksakan diri ke bola basket, sulit nggak? Pastinya sulit kan? Nah, oleh karena itu kita jangan membandingkan kemampuan kita seperti itu, karena setiap orang memiliki porsi masing-masing. Ada orang yang mahir di bidang musik misalnya, ada orang yang mahir di bidang matematika misalnya. Nah, mereka memiliki porsi masing-masing, tidak boleh disamakan ya teman-teman. Nah, ini juga edukasi bagi para orang tua ya. Mungkin ada anaknya yang mungkin nilainya matematika itu rendah, sedangkan nilai bahasa Inggrisnya tinggi. Ini jangan dimarahi ya ayah atau bunda. Karena apa? Setiap anak itu kan memiliki kadar kemampuan masing-masing. Boleh ditegur, boleh dikritik, tapi kritiklah atau tegurlah dengan teguran-teguran atau kalimat-kalimat yang membangun semangatnya. Jangan malah di-down-kan mentalnya, kasihan. Gitu ya. Dan berikutnya yang terakhir ya, kita harus mampu bersyukur, menerima setiap apa yang diberikan Allah atau Tuhan kepada kita. Ya, karena dengan kita mudah bersyukur, insya Allah kita juga lebih bisa kuat hati kita menerima segala sesuatu, sehingga terwujudlah karakter mental yang kuat. Nah, sekian dulu ya video kali ini. Insya Allah kalau ada kesempatan, semoga ada kesempatan terus, saya ingin terus berbagi wawasan kepada teman-teman, pengen sharing dan lain-lain. Dan juga mungkin kalau teman-teman ada sesuatu yang kurang pas dari penjelasan saya, nanti bisa ditulis di kolom komentar supaya saya juga bisa belajar, karena saya ini juga masih belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, saya juga minta doa kepada teman-teman supaya saya sendiri juga bisa menjadi pribadi yang lebih baik, dan tentunya saya juga pasti akan selalu mendoakan teman-teman untuk menjadi yang lebih baik, dan lebih baik. Gitu ya dulu ya teman-teman.
Oke, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang lain. Oke, sekian dulu video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.